KEP TV, mencerdaskan pekerja. Warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan sesuai salam dan keyakinan agama kita masing-masing. Bapak Kapolri yang kita cintai, Bapak Jenderal Listio Sigit, mari kita beri aplaus yang meriah buat beliau. Orang yang selalu membersamai dalam perjuangan gerakan buruh, orang yang selalu memfasilitasi agar Omnibus Law bisa dihapuskan dan dimenangkan di sidang gugatan Mahkamah Konstitusi. Hari ini hadir di tengah-tengah buruh di basis industri, kawasan industri terbesar di Asia Tenggara di Bekasi. Sekali lagi beri aplaus buat Bapak Kapolri, Bapak Jenderal Listio Sigit. Dan pejabat utama Mabes Polri, Kapolda Metro Jaya, Kapolres, dan juga Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bekasi yang kita hormati. Beri aplaus buat mereka semua. Kita doakan agar Bapak Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto, Bapak Kapolri, Bapak Jenderal Listio Sigit, dan seluruh pemimpin negeri di Republik ini selalu dalam keadaan sehat. Kita yang hadir masuk surga semuanya. Pemimpin kita juga yang hadir masuk surga semuanya. Yang naikin gaji masuk surga semuanya. Jadi siap untuk berjuang? Kalau saya bilang presiden, ada bilang Prabowo, Prabowo, Prabowo 3 kali. Bisa? Kalau saya bilang Kapolri, Listio Sigit, Listio Sigit, Listio Sigit 3 kali. Bisa? Ayo, presiden! Prabowo, Prabowo, Prabowo. Kapolri! Presiden! Prabowo, Prabowo, Prabowo. Kapolri! Beri aplaus buat kita semua. Saudara, pada hari ini ada 2 hal yang ingin kita sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia, kepada seluruh buruh di Republik, di pelosok-pelosok negeri, di penjuru tanah air Indonesia yang kita cintai. Pesan ini datang dari Bekasi, tapi tentu akan sampai ke seluruh pelosok-pelosok negeri Indonesia yang kita cintai. Pesan pertama, buruh Indonesia mendukung pemerintahan Prabowo Subianto. Sebagai apa? Sebagai apa? Yang keras. Sebagai apa? Presiden yang kita cintai. Tentu kita berharap segala kebijakan Presiden Prabowo Subianto ada keberpihakan pada orang-orang kecil, ada keberpihakan pada kaum buruh. Kita senang hutang-hutang UMKM, usaha menengah kecil, menengah mikro dihapuskan. Kita senang ekonomi dari tidak hanya bertumbuh di perkotaan, tapi dipindah ke pedesaan. Sekitar 286 triliun uang akan berputar di desa, yaitu dalam bentuk usaha koperasi Desa Merah Putih. Kita juga senang persiapan launching daripada rumah yang berjumlah 3 juta. Mau rumah nggak? Siapa yang nggak punya rumah? Ah, bohong. Tapi nggak mau nyicil. Punya, tapi kredit. Bukan kredit itu semuanya. Kita senang bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah, kebijakan presiden, kebijakan negara berpihak kepada kepentingan orang-orang kecil tanpa meninggalkan atau kita berbuat tidak baik kepada orang-orang kaya. Kau boleh kaya, tapi jangan miskinkan kami. Kau boleh apa? Tapi jangan miskinkan kaum buruh, nelayan, petani, guru, orang-orang kecil. Mereka sangat mengharapkan kehadiran negara.
Presiden Prabowo yang kita cintai telah sedikit demi sedikit, step demi step, satu tapak demi satu tapak mulai memberikan bahwa kepentingan orang miskin juga menjadi kepentingan yang harus diperhatikan oleh negara. Bagaimana Presiden Prabowo memainkan peran penting di dalam pembebasan Gaza menuju kepada perdamaian dan akan berakhir dalam kemerdekaan. Bangga kita melihat di televisi pemimpin bangsa Indonesia bisa datang mewakili bangsa Indonesia, dan satu-satunya pemimpin Asia, saya ulangi, Bapak Presiden Prabowo Subianto, Jenderal TNI Purnawirawan, satu-satunya presiden pemimpin dari Asia yang diundang untuk ikut menyaksikan penandatanganan di Gaza. Bangga nggak? Palestina merdeka karena Indonesia salah satunya. Dulu Indonesia merdeka karena Palestina. Jadi Kiai Haji Agus Salim diutus oleh Bung Karno. Kiai Haji Agus Salim, kata Bung Karno, temui sahabat saya namanya Gamal Abdel Nasser, yaitu Presiden Mesir. Sampaikan salam saya, kata Bung Karno, agar Gamal Abdel Nasser, Presiden Mesir saat itu sekitar tahun 46, 47, 45-an, mengakui Indonesia. Karena syarat keempat dari suatu negara merdeka, ada wilayah, ada rakyat, ada pemerintah. Yang keempat adalah pengakuan internasional. Belum ada yang ngakuin Indonesia merdeka, proklamasi. Maka datanglah Agus Salim atas perintah Bung Karno menemui Gamal Abdel Nasser. Tuan Presiden, kata Haji Agus Salim. Haji Agus Salim itu pemimpin buruh. Jadi kalau dibilang pemimpin buruh tidak memberikan kontribusi kemerdekaan, salah. Haji Agus Salim itu murid daripada Cokro Aminoto. Cokro Aminoto punya murid Soekarno, Semaun, dan sebagainya. Dua diantaranya pemimpin buruh. Suryo Pranoto disebut the Staki Konik, yaitu Raja Mogok. Jadi kalau disebut Raja Mogok udah dari zaman tahun 1900-an. Yang kedua Haji Agus Salim. Apa Haji Agus Salim pesan sahabatku, kata Gamal Abdel Nasser? Bung Karno meminta agar Mesir mengakui. Gamal Abdel Nasser memanggil seorang mufti. Mufti itu kepala agama. Siapa dia? Mufti Palestina. Tuan Mufti, telah datang kepada saya utusan seorang sahabat saya, Bung Karno, agar Mesir menyatakan dukungan secara terbuka kepada kemerdekaan Indonesia. Baiklah Pak Gamal Abdel Nasser, saya sholat istikharah dulu, kata Mufti Palestina. Esok harinya dipanggillah Haji Agus Salim oleh Gamal Abdel Nasser. Tuan Mufti, apa yang kau dapatkan dari istikharah itu? Tuan Presiden Gamal Abdel Nasser, Tuan harus menyampaikan kepada seluruh dunia mengakui kemerdekaan Indonesia. Palestina, Mufti Palestina adalah yang pertama menyatakan, meminta Gamal Abdel Nasser untuk menyatakan Indonesia merdeka. Hari ini telah dibalas oleh presiden yang kita cintai, namanya Presiden Prabowo Subianto, yang datang satu-satunya presiden dari Asia. Dari se-Asia, ya itu hanya satu presiden yang datang, diundang oleh LCC, Presiden Mesir, yaitu namanya Presiden Prabowo Subianto. Dibalas mengakui perdamaian di Palestina dengan dibebaskan ceasefire, gencatan senjata di Gaza, dan terakhir adalah perdamaian. Oleh karena itu, masa yang kayak begini kita nggak dukung? Siapa dukung pemerintah? Tentu pemerintah juga harus memperhatikan kaum buruh. Setuju? Oleh karena itu yang kedua, kita minta pemerintahan Prabowo Subianto untuk memperhatikan sungguh-sungguh rancangan undang-undang ketenagakerjaan. Hapus outsourcing. Apa? Yang keras. Apa? Bareng-bareng. Apa? Pak layak. Tidak ada lagi sistem kerja kemitraan. Outsourcing adalah modern slavery, perbudakan modern. Ya, kemudian kita minta juga pemagangan yang berkedok, outsourcing berkedok pemagangan. Kita minta juga upah minimum sektoral. Saudara, hanya di zaman Prabowo Subianto
keputusan MK yang dimenangkan oleh KSPSI AGN, KSPI, Partai Buruh dan FSPMI yang mengembalikan kepada upah layak. Upah minimum sektoral sekarang muncul lagi. Siapa orang yang dibalik membantu kita memfasilitasi, bukan menyelesaikan, memfasilitasi, membuka dialog. Orangnya ada di hadapan kita. Siapa namanya? Jabatannya apa? Ayo kita beri aplaus Kapolri. Ayo bareng-bareng. Terima kasih Bapak Kapolri. Yang keras. Terima kasih Bapak Kapolri. Terima kasih Buruh Indonesia. Terima kasih Bapak Kapolri. Terima kasih Bapak Kapolri dari kami Buruh Indonesia. Jaga Indonesia, jaga persatuan, jaga Presiden Prabowo dari serangan-serangan yang ingin menjatuhkannya. Kita barisan buruh ada di depannya, dan jaga Kapolri agar Indonesia tertib dan aman bersama jajaran polisi Indonesia. Betul, betul. Masih ada mungkin sebagian polisi-polisi yang berperilaku tidak baik, yang ada di jalan, yang ada di tempat tertentu. Tapi jangan lupa, ada juga polisi yang baik. Kapolri datang ke buruh menunjukkan kesungguhan hati beliau, kebersihan hati beliau, ingin bersama-sama memperbaiki polisi, ingin bersama-sama memperbaiki intuisi polisi. Kalau ada tikus di lumbung padi, bukan lumbung padinya yang dibakar, tikusnya yang diambil. Betul atau betul? Dukung perjuangan Bapak Presiden Prabowo dan jaga Kepolisian Republik Indonesia dan jaga Kapolri agar tetap bisa bersama-sama kita. Terima kasih. Siap berjuang? Siap. Yang mau berjuang angkat tangan. Yang mau berjuang tepuk tangan. Yang mau berjuang, yang mau berjuang, yang mau berjuang teriak hidup. Hidup rakyat. Hidup Prabowo. Hidup Kapolri. Tetap dalam suci. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi, Santi, Santi Om. Sesuai doa dan salam agama kita masing-masing. Terima kasih.